Yang terhormat Bapak dosen saya yang tercinta, Bapak Dr. Zahedi, Sarjana Sains Magister Teknik D1719. Saya John Christopher Nathaniel Silalahi dengan NIM 23019522836 dari kelas LB41 jurusan Teknik Industri dengan kode kurs MET 6004 Linear and Discrete Mathematics. Saya ingin membahas jawaban ujian akhir semester Linear and Discrete Mathematics saya, dan link video penjelasan jawaban saya dapat diakses pada link berikut ini. Baiklah, kita langsung ke soal nomor 1. Soalnya adalah sebagai berikut. Lalu berikut adalah pertanyaannya. Langsung kita jawab untuk yang pertanyaan A. Pertama kita misalkan dulu harga per unit barang A sama dengan X $1. Lalu harga per unit barang B sama dengan X $2. Lalu harga per unit barang C sama dengan X $3. Berikut ini adalah sistem persamaan linearnya berdasarkan yang diketahui di atas. Kita susun dan didapatkan sebagai berikut. Sehingga berdasarkan sistem persamaan linear tersebut, kita dapatkan susunan persamaan matriks kasus di atas ini adalah sebagai berikut ini. Ini adalah A-nya, ini adalah X, dan ini adalah K-nya. Lalu kita masukkan nilai A, X, dan K itu ke persamaan sebagai berikut ini. Dan didapatkan, jadi inilah susunan persamaan matriks kasus di atas. Lalu untuk pertanyaan B, harga per unit barang A, B, dan C kita hitung menggunakan cara Cramer, yakni sebagai berikut ini. Dalam bidang aljabar linear, aturan Cramer atau Cramer's Rule ini merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan yang terdapat dalam sistem tersebut. Teorema aturan Cramer ini berlaku jika AX sama dengan B merupakan suatu sistem persamaan linear dengan n persamaan dan n variabel dengan syarat determinan A tidak boleh 0. Maka sistem persamaan tersebut memiliki penyelesaian tunggal atau uni, yaitu sebagai berikut. X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, lalu X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, lalu Xn sama dengan determinan AN per determinan A. Yang dimana AJ menyatakan matriks yang diperoleh dari A dengan menggantikan entry-entry pada kolom ke J dengan entry-entry pada matriks konstanta B. Lalu nilai A dan K-nya itu adalah sebagai berikut ini, dan kita hitung delta atau determinan A-nya dengan cara biasa dan didapatkan hasilnya adalah sama dengan 26. Dan terbukti bahwa determinan A ini tidak sama dengan 0, sehingga memenuhi syarat aturan Cramer. Lalu delta 1 atau A1 nya ini yaitu sebagai berikut. Kita hitung menggunakan cara biasa lalu didapatkan hasil delta 1-nya yaitu 26. Lalu delta 2-nya kita hitung juga menggunakan cara biasa yaitu 52, dan lalu delta 3-nya atau A3-nya kita dapatkan yaitu 78. Setelah itu kita hitung nilai X1, X2, dan X3-nya dengan rumus sebagai berikut. Xi sama dengan delta I per delta, dengan delta tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Keterangan Xi di atas merupakan harga variabel yang ke I, lalu delta sama dengan determinan matriks koefisien A, lalu delta I sama dengan determinan matriks koefisien A setelah kolom ke I diganti dengan vektor konstanta A Kj. Lalu nilai Xi-nya kita dapatkan dengan menggunakan rumus yang telah kita tulis di atas, yaitu delta 1 per delta sama dengan 26 per 26, dan didapatkan nilai delta 1 sama dengan 1. Lalu untuk X2 dan X3-nya kita hitung juga menggunakan cara yang sama, lalu kita dapatkan X2-nya sama dengan 2, lalu X3-nya sama dengan 3. Jadi kita dapatkan harga per unit barang A sama dengan $1, harga per unit barang B sama dengan $2, dan harga per unit barang C sama dengan $3. Lalu untuk pertanyaan yang C, konsumen lain tersebut harus membayar sebesar sama dengan 3x1 tambah 2x2 tambah 5x3 sama dengan didapat 22. Jadi konsumen lain yang membeli 3 unit barang A, 2 unit barang B, dan 5 unit barang C di toko itu harus membayar sebesar $22. Lalu untuk soal nomor 2 kita bahas. Ini adalah soalnya. Lalu kita jawab. Diketahui waktu yang dibutuhkan oleh produk A pada mesin 1 ini sebagai berikut, dan pada mesin 2 yaitu sebagai berikut. Lalu waktu yang dibutuhkan oleh produk B adalah sebagai berikut. Lalu total jam yang tersedia yaitu sebagai berikut, dan profit yang didapatkan dari produk A diketahui yakni dari produk A adalah $1.500 per unit. Lalu dari produk B yakni $2.000 per unit. Sekarang kita asumsikan X unit dari A dan Y unit dari B harus diproduksi untuk memaksimalkan profitnya.
Jadi total profit yang akan didapatkan yakni sama dengan 1500X dan plus 2000Y. Constraint atau pembatasnya adalah sebagai berikut ini. Lalu kita selesaikan dengan metode Gauss-Jordan. Yakni kita dapatkan dari pembatasnya itu, lalu kita selesaikan dengan metode Gauss-Jordan ini. Tujuannya itu untuk menjadikannya seperti matriks identitas 1001. Lalu yang pertama kita operasikan row 1 atau baris pertama dengan sebagai berikut R1 per 5. Lalu row 2 baris kedua kita hitung dengan R2, kita operasikan dengan R2 minus 10 R1. Lalu kita dapatkan, lalu kita operasikan lagi R2 sama dengan R2 minus R2 per 8 minus 8. Lalu kita operasikan lagi R1 dengan R1 sama dengan R1 minus 1, R2. Lalu kita dapatkan sudah sesuai dengan matriks identitasnya yaitu 1001. Jadi kita dapatkan X sama dengan 8 lalu Y sama dengan 20. Lalu profit atau keuntungan sebesar-besarnya kita masukkan kita masukkan nilai X dan Y ke rumus profit tadi sehingga kita dapatkan profitnya yaitu $52.000. Jadi, agar keuntungan atau profit yang didapatkan sebesar-besarnya, maka banyaknya produk A yang harus dibuat adalah sebanyak 8 unit, dan banyaknya produk B yang harus dibuat adalah sebanyak 20 unit. Kita lanjut ke soal nomor 3. Hitunglah determinan dari matriks berikut ini. Langkah pertama untuk mencari determinannya, kita akan memecah matriks di atas menjadi komponen yang lebih kecil, sebagai berikut ini. Lalu sekarang kita mencari determinan bagian pemecahan pertama. Matriks di atas akan kita pecah menjadi komponen yang lebih kecil. Lalu matriks yang bagian pecahan pertama tadi kita hitung dengan determinan matriks, di mana ini adalah 2 kali 2, maka berlaku rumus AD min BC. Lalu ini matriksnya dikali 0, maka hasilnya sama dengan 0. Lalu kita dapatkan determinannya. Hasil operasi determinannya adalah sebagai berikut ini. Lalu sama yang ini, kita hitung determinan matriksnya dengan aturan matriks 2 kali 2 yakni AD min BC. Sebagai berikut ini. Lalu untuk yang pecahan yang ketiga ini adalah kita hitung juga seperti dengan menggunakan rumus ini. Lalu didapatkan seperti berikut ini. Ini kita hitung menggunakan aturan matriks 2 kali 2 ini, determinannya sama dengan AD min BC, sehingga kita dapatkan determinan totalnya yaitu 3. Jadi determinan dari matriks N sama dengan 3. Lalu nomor 4, tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A berikut ini. Untuk nilai eigennya, pertama kita siapkan rumus untuk mencari persamaan karakteristik P lambda. P lambda sama dengan determinan buka kurung A tambah buka kurung plus minus lambda dikali rumus identitas 3. Lalu substitusikan nilai yang diketahui ke persamaan tersebut. P lambda ini determinannya adalah kita masukkan nilai A, lalu ini rumus identitas 3-nya. Lalu kita operasikan seperti biasa, lalu didapatkan. Sekarang kita cari determinannya dengan memecahkannya menjadi komponen lebih kecil. Karena ini dikalikan 0 maka hasilnya 0. Ini juga 0 karena dikalikan dengan 0. Lalu P lambda yakni 0 tambah sebagai berikut ini tambah 0. Lalu kita dapatkan persamaannya adalah sebagai berikut. Lalu kita faktorkan persamaan ini dengan menggunakan cara corner dengan sebagai berikut ini, lalu didapatkan hasil pemfaktorannya yaitu sebagai berikut, sehingga kita dapatkan nilai eigennya yaitu lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan 5. Sekarang kita mencari vektor eigennya. Untuk lambda sama dengan 3, maka kita menggunakan persamaan sebagai berikut ini.
Selanjutnya, menentukan bentuk eselon baris tereduksi dari matriks tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang dimana R2 sama dengan minus R kita masukkan ke baris kedua. Aturannya yaitu sebagai berikut. Kita operasikan R2 sama dengan minus 2 dikali R1 ditambah R2. Lalu dapatkan sebagai berikut ini. Lalu kita operasikan lagi ke baris 3-nya, yakni minus R1 ditambah R3. Kita masukkan nilainya, lalu didapatkan sebagai berikutnya. Lalu kita gunakan matriks hasil untuk mendeklarasikan solusi akhir ke dalam sistem persamaan X1 tambah X3 sama dengan 0. Ekspresi ini adalah solusi yang ditetapkan untuk sistem persamaan berikut ini. Lalu, kita menguraikan vektor solusi dengan menata ulang setiap persamaan yang direpresentasikan dalam bentuk baris yang dikurangi dari matriks yang ditambah dengan menyelesaikan variabel dependen di setiap baris menghasilkan persamaan vektor sebagai berikut ini. Lalu kita nyatakan vektor sebagai kombinasi linear dari vektor kolom menggunakan properti penambahan kolom vektor dengan rumus sebagai berikut ini. Lalu ruang kosong dari himpunan adalah himpunan vektor yang dibuat dari variabel bebas sistemnya. Lalu kita dapatkan sebagai berikut ini. Untuk vektor eigen untuk lambda sama dengan 3. Lalu sekarang vektor eigen untuk lambda sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam persamaan berikut ini nilai-nilai yang telah diketahui. Lalu kita selesaikan seperti biasa, kita tambah. Lalu didapatkan matriksnya sebagai berikut. Selanjutnya kita menentukan bentuk eselon baris tereduksi dari matriks tersebut. Kita masukkan ke baris pertama, yakni minus R1. Kita masukkan nilainya. Lalu pada baris kedua kita masukkan R2 sama dengan minus 2 R1 tambah R2 sebagai berikut ini. Lalu pada baris ketiganya kita masukkan operasi berikut ini. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Lalu untuk baris keduanya kita masukkan operasi sebagai berikut ini. Kita operasikan seperti biasa, masukkan nilai-nilainya. Lalu didapatkan matriksnya sebagai berikut ini. Lalu kita gunakan matriks hasil untuk mendeklarasikan solusi akhir ke sistem persamaan X1 minus X3 sama dengan 0, X2 minus 2X3 sama dengan 0. Ekspresi ini adalah solusi yang ditetapkan untuk ke sistem persamaan berikut ini. Lalu kita menguraikan vektor solusi dengan menata ulang setiap persamaan yang direpresentasikan dalam bentuk baris yang dikurangi dari matriks yang ditambah dengan menyelesaikan variabel dependen di setiap baris menghasilkan persamaan vektor sebagai berikut ini. Setelah itu, kita nyatakan vektor sebagai kombinasi linear dari vektor kolom menggunakan properti penambahan kolom vektor. Lalu ruang kosong tersebut adalah himpunan dari vektor yang dibuat dari variabel bebas sistem. Lalu vektor eigen dari matriks A adalah gabungan dari ruang vektor untuk setiap nilai eigennya. Sehingga kita dapatkan vektor eigen dari soal ini adalah sebagai berikut ini. Dan berikut ini adalah grafiknya. Jadi kita dapatkan nilai eigennya, yaitu untuk yang lambda 1 sama dengan 3, lalu lambda 2 sama dengan 5. Lalu vektor eigennya adalah sebagai berikut ini. Lalu untuk soal nomor 5, tentukanlah kuat arus I yang mungkin dalam rangkaian jaringan listrik sebagai berikut. Berikut adalah gambarnya. Lalu berdasarkan gambar kita akan mengimplementasikan hukum Kirchhoff untuk menyelesaikan. Di mana hukumnya adalah sebagai berikut ini. Dan kita dapatkan loop 1 dari gambarnya, dari yang diketahui di soal. Lalu loop 2-nya sebagai berikut juga diketahui dari soal. Maka matriks dari sistem di atas adalah sebagai berikut ini. Lalu kita selesaikan dengan metode Gauss. Lalu kita operasikan dengan cara sebagai berikut ini. Lalu matriksnya didapatkan sebagai berikut ini. Setelah kita operasikan dengan cara sebagai berikut ini, maka kita dapatkan matriksnya sebagai berikut ini. Lalu setelah kita operasikan lagi dengan aturan
dengan aturan sebagai berikut ini. 25 B2 minus D minus 2 B1. Maka kita dapatkan sebagai berikut ini, lalu kita operasikan lagi dengan aturan 25 B3 minus B2, lalu kita dapatkan hasil ini, lalu kita operasikan lagi B1 dibagi 50, lalu kita dapatkan hasilnya sebagai berikut ini, lalu kita operasikan lagi B2 per 50, lalu kita dapatkan hasilnya, lalu kita operasikan lagi B3 per 175, dan kita dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut ini. Lalu hasil ini menandakan bahwa itu adalah besar kuat arus I1 dan I2 dan I3-nya. Jadi, besar kuat arus dari I1, I2, dan I3 dalam rangkaian jaringan listrik tersebut adalah sebagai berikut ini. Untuk I1 sama dengan 27 per 25 ampere atau sama dengan 1,08 ampere. Lalu I2-nya yakni 46 per 25 ampere atau sama dengan 1,84 ampere. Lalu untuk I3-nya kita dapatkan sama dengan 19 per 25 ampere atau sama dengan 0,76 ampere. Lalu sekianlah penjelasan dari saya, Bapak. Terima kasih atas segala ilmunya, cinta kasih dan motivasi yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bapak dalam berkat-berkatnya. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa suatu saat nanti.